Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, baik kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa cerita buku Sebelum Filsafat karya dari Fahrudin Faiz. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan masuk ke subbab yang keempat, yaitu kita akan berbicara tentang filsafat ini antara produk dan alat. Ini banyak sekali kawan-kawan dimanapun berada hampir saja membuat suatu pemahaman yang keliru tentang filsafat itu sendiri, bahwa filsafat sebenarnya itu produk atau alat. Oke kawan-kawan, untuk selengkapnya mari simak cerita yang coba saya akan baca untuk kawan-kawan ya, budiman dimanapun berada. Oke. Baik, filsafat antara produk dan alat. Kalau kawan-kawan kemudian menyempatkan waktunya untuk menjelajahi berbagai khazanah pemikiran filsafat, baik dari buku-buku maupun dari orang-orang yang kawan-kawan anggap memahami pemikiran filsafat, dan kalau kawan-kawan paham apa yang dimaksud oleh para filsuf besar dalam sejarah filsafat, pasti dalam banyak hal kawan-kawan akan dibuat geleng-geleng kepala oleh berbagai ide dan pandangan dari para filsuf-filsuf besar. Ide-ide dan pandangan yang berani, tidak terduga, mengagetkan, dan bahkan yang dipandang sesat oleh beberapa atau mayoritas orang ini, ya kan, akan dengan mudah kawan-kawan jumpai nantinya ini. Paling tidak kawan-kawan mungkin akan mendapati betapa membingungkan pemikiran makhluk yang kemudian diberi nama filsuf ini. Jadi kawan-kawan ketika mendalami beberapa pemikiran tokoh-tokoh filsuf, kawan-kawan akan mendapati satu kebingungan, ya kan, tentang makhluk yang bernama filosof. Filosof itu orang yang berfilsafat. Bagaimana kawan-kawan tidak kaget ketika tiba-tiba saja kawan-kawan membaca bahwa filsuf bernama Thales misalnya. Thales kemudian berbicara bahwasanya alam semesta ini dibuat dari bahan baku air. Atau Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia itu adalah saling memangsa. Atau kita coba lihat David Hume yang menyatakan bahwa segala hal metafisika, agama, dan semacamnya, ya kan, itu hanya omong kosong. Itu hasil konstruksi gagasan manusia sendiri yang sebenarnya tidak ada. Itu dari David Hume. Tapi coba kita lihat satu tokoh lagi, Nietzsche, yang pernah berteriak lantang bahwasanya Tuhan telah mati atau Tuhan sudah mati. Atau lagi kita lihat seorang Karl Marx yang menyatakan bahwa agama itu candu, ya kan? Agama itu candu masyarakat dan menjadi penghalang bagi kaum buruh untuk menyadari posisinya dan melakukan pemberontakan kepada siapa? Kepada juragan mereka. Atau coba kita lihat lagi Freud yang seakan kemudian berkata, sejelimet apapun kehidupan manusia, pada akhirnya muaranya pasti cuma satu. Apa itu? Libido seksual. Nah, itu Freud. Jadi pandangan-pandangan yang kemudian menabrak keyakinan umum, ya kan? Pandangan-pandangan yang menabrak keyakinan umum tadi itu tentu kemudian mendapat tantangan dari banyak orang, ya
kan, dan banyak kalangan. Jadi pandangan-pandangan sebelumnya tadi itu seolah-olah menabrak daripada pandangan umum yang ada. Bahkan sangat mungkin karena pandangan-pandangan yang semacam ini banyak orang yang tidak menunggu lama untuk segera memberikan cap sesat kepada filsafat. Jadi atas buah pikiran para filsuf tadi, kemudian orang kemudian membuat satu statement yang kemudian menyesatkan filsafat. Kemudian berbagai peristiwa, ya kan, dan data itu menunjukkan hal-hal tersebut. Yaitu yang menunjukkan data bahwasanya orang menganggap filsafat sesat dengan buah pikirannya filsuf tadi, kata-kata filsuf tadi itu. Betapa banyak orang yang belum tahu banyak tentang filsafat. Jadi orang belum tahu banyak tentang filsafat, kemudian membaca 1-2 buku filsafat dan merasa bahwa pemikiran para filsuf itu menyimpang dari keyakinan umum yang kemudian dipegangi oleh banyak orang. Lalu segera ia memberi cap negara, ya kemudian memberi cap negatif kepada filsafat. Jadi belum mendalami filsafat, baru membaca beberapa produk pikirannya para filsuf, kemudian langsung memberi cap bahwasanya cap yang negatif khususnya kepada filsafat. Ini sangat berbahaya. Jadi apabila dicermati kawan-kawan, ada kesenjangan pemahaman antara para filsuf dan kebanyakan orang ini berawal dari beberapa sebab. Nah, ada beberapa sebab yang kemudian memberi satu pemahaman, bahkan jarak atau kesenjangan antara pemahaman para filsuf dan kawan-kawan kebanyakan orang. Yang pertama, yang membuat kesenjangan ini adalah karena seseorang filsuf tidak mau begitu saja menerima dan meyakini apa yang diterima dan diyakini oleh mayoritas orang. Jadi para filosof ini tidak begitu saja mau menerima dan meyakini apa yang diterima dan diyakini oleh mayoritas. Dengan cara ini, maka para filsuf selalu bertanya dan menguji ulang berbagai pandangan mapan tentang kehidupan yang oleh banyak orang dipandang sebagai pasti benar. Tentu saja sikap seperti ini akan memunculkan pandangan yang sinis dari banyak orang karena mereka merasa sudah cukup hidup tertib bersama pandangan yang selama ini mereka yakini. Jadi dengan kenyamanan yang ada, sudah merasa tertib dengan kehidupan ini, ketika seorang filsuf itu selalu bertanya dan menguji ulang sesuatu yang dianggap benar tadi, itu banyak orang yang kemudian menganggap itu sinis kepada para filsuf karena sudah merasa kenyamanannya, sudah ada rasa nyaman yang hadir. Kemudian di sisi lain, ya kan, biasanya pandangan yang diyakini oleh mayoritas sebagai pasti benar tersebut dalam titik tertentu sering kehilangan relevansinya dengan dinamika hidup yang selalu berkembang. Jadi kadang tidak relevan dengan zaman yang kemudian berkembang terus. Jadi seorang filsuf yang terlatih untuk berpikir secara radikal dan sistematis, radikal ini orang yang berpikir sampai ke akar-akarnya. Kemudian sistematis, tentunya tidak sulit untuk menemukan ketidaktepatan ini. Jadi dengan berpikir yang radikal dan sistematis, para filsuf ini kemudian tidak sulit lagi dengan kehidupan zaman yang kemudian berkembang terus. Dapat dipastikan kemudian bahwa hasil refleksi sang filsuf terhadap ketidaktepatan pandangan mayoritas tersebut akan mendapat tantangan dari banyak orang. Jadi para filsuf sebenarnya juga manusia biasa yang tidak kebal dari kesalahan. Jadi semua manusia itu tidak luput dari kesalahan, bahkan seorang filsuf pun. Namun banyak orang tidak bisa menolerir yang mereka anggap kesalahan tersebut dan mengeneralisasikan pandangan dengan menyatakan bahwa filsafat adalah bahwa filsafat adalah bidang kajian yang sesat.
dengan melihat kesalahan sebagai kesalahan umum, artinya tidak mampu mengeneralisasikan. Jadi semua kesalahan ini digeneralisasikan jadi satu kesalahan bahwa filsafat itu sesat. Padahal jika melihat sikap mental seorang filsuf, dapat dikatakan bahwa pasti para filsuf tersebut akan bersedia, bahkan mungkin akan sangat gembira apabila kemudian terjadi dialog yang sehat dan pelurusan-pelurusan yang sistematis dari mereka yang memiliki pandangan yang berbeda, sehingga perlahan bisa ditemukan posisi yang semakin dekat kepada kebenaran. Jadi para filsuf itu sangat terbuka dengan masukan-masukan, ada dialog-dialog. Nah, itu filsuf sangat terbuka sehingga kawan-kawan yang merasa punya pandangan berbeda bisa kemudian saling dialek untuk menemukan satu titik tengah, satu titik temu yang kemudian menuju arah kebenaran. Kemudian betapapun bagi seorang filsuf sejati, kebenaran adalah segalanya. Poros bagi kehidupan dan tujuan cintanya, itu kebenaran. Jadi yang kedua, yang kemudian membuat kesenjangan pemahaman, yaitu keragaman pandangan seorang filsuf yang pada umumnya tidak sejalan dengan keyakinan mayoritas itu. Pasti berawal dari konteks kehidupan sang filsuf itu sendiri, baik konteks sosial, psikologis, maupun konteks sejarah hidupnya secara umum. Jadi setiap orang, baik itu filsuf atau bukan, pada dasarnya adalah anak zaman mereka masing-masing. Jadi manusia itu adalah anak zamannya masing-masing. Mungkin para filsuf hidup di zamannya, maka dia hidup khusus di zamannya dan relevansi idenya berkembang hadir itu sesuai zamannya. Segala perangkat bertutur dan bernalar yang mereka miliki pada dasarnya sangat ditentukan oleh lingkungan dan pengalaman di mana hidup. Jadi pengalaman hidup mereka, kehidupan sehari-hari mereka itu yang kemudian menjadi dasar hadirnya semangat atau dasar berpikir daripada para filsuf. Kemudian seseorang hidup di pedesaan yang belum terjangkau oleh listrik pasti hanya akan melongo dan susah untuk memberi komentar apabila ditanya tentang televisi berwarna, DVD player atau lemari es dan mesin cuci. Jadi pengetahuan yang kemudian dimiliki oleh para filsuf itu sesuai dengan apa yang kemudian dilihat. Kemudian seseorang yang kemudian sejak kecil terdidik dalam disiplin yang kuat pasti sangat susah untuk hidup sesuka hati ala anak jalanan. Ya, jadi orang yang sudah disiplin kemudian akan susah sekali hidup ala anak jalanan. Kemudian seorang yang sejak pendidikan dasar sampai universitas dididik dalam institusi pendidikan keagamaan tradisional, pasti sangat berbeda cara berpikirnya dengan mereka yang sejak kecil belajar dalam institusi pendidikan umum. Jadi kerangka berpikirnya kebentuk dari lingkungannya. Tidak hanya para filsuf, manusia pun sama. Makhluk lainnya, makhluk manusia lainnya pun sama dibentuk pemikirannya atas lingkungannya. Seseorang yang pernah mengalami patah hati ditinggal pacarnya pasti berbeda pandangannya tentang pacaran dibandingkan mereka yang belum pernah sekalipun punya pacar dan lain sebagainya. Jadi orang mampu menafsirkan cinta itu, kalau dia memang tidak objektif, maka mengartikan cinta sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Jadi manusia dalam dimensi ruang dan waktu kehidupannya jelas bersifat historis. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri dari jeratan historis kehidupannya. Cara seorang kemudian bertindak, bertutur, atau berkomentar pasti banyak dipengaruhi oleh setting psikologis, sosial, historis kehidupannya. Demikian pula yang terjadi dengan para filsuf yang memiliki ide-ide khusus tersebut. Setting psikologis, sosial, historis kehidupan mereka masing-masinglah yang membawa mereka sehingga tertarik dan secara intensif membahas tema-tema tertentu dan memberikan penilaian pula berdasarkan kacamata mereka, tentunya banyak terpengaruh oleh setting-setting tersebut. Oke.
Kemudian yang ketiga yang membuat kesenjangan yang terjadi antara para filsuf dan kebanyakan orang adalah perspektif, fokus, cara bernalar, dan perangkat intelijensi yang dipakai ketika seseorang membahas satu masalah pasti juga sangat menentukan mengapa seseorang berkesimpulan A sementara yang lain berkesimpulan B. Jadi keempat hal yang perspektif. Jadi ada keempat hal, yaitu perspektif, fokus, cara bernalar, dan perangkat intelijensi ini merupakan sesuatu yang tidak sama dipakai setiap orang ketika membahas satu permasalahan. Jadi ada 4, yaitu perspektif, fokus, dan cara bernalar, dan perangkat intelijensi yang kemudian membedakan, ya kan? Dan juga kemudian ada perbedaan dalam keempat aspek tersebut akan menghasilkan perbedaan dalam hasilnya. Jadi dalam prospek penggunaan keempat tadi, yaitu perspektif, fokus, cara bernalar, dan perangkat intelijensi ini yang kemudian menghasilkan pula sesuatu hasil yang berbeda sesuai dengan pemakaian hal tersebut. Jadi dari mana kawan-kawan memandang, kemana pandangan tertujuan, bagaimana pandangan kawan-kawan tertuju, bagaimana kawan-kawan merefleksikan dalam diri kawan-kawan, dan alat apa yang akan kawan-kawan pakai akan sangat menentukan seperti apa pandangan kawan-kawan terhadap sesuatu. Jadi dari mana kawan-kawan memandang, kemana pandangan kawan-kawan tertuju, bagaimana kawan-kawan merefleksikannya dalam diri kawan-kawan, dan alat apa yang akan kawan-kawan pakai, itu yang kemudian akan menentukan seperti apa pandangan kawan-kawan terhadap sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa aspek dari mana kita melihat sesuatu dan bagian apa yang kita lihat akan menentukan wilayah yang terjangkau oleh pandangan kita dan wilayah mana yang tidak terjangkau. Kalau ada gadis cantik dan kawan-kawan lihat dari belakang, maka yang terlihat adalah rambutnya. Dan fokus perhatian kawan-kawan adalah pada kehitaman rambutnya. Maka panjang atau pendeknya rambut itu tidak lagi masuk pembahasan. Hal yang sama juga terjadi dalam semua hal. Misalnya bagaimana komentar kawan-kawan tentang pemerintah dari sudut pandang seorang agamawan pada aspek moralitasnya, atau bagaimana pandangan kawan-kawan tentang pemerintah sebagai seorang mahasiswa pada aspek penegakan hukumnya. Kemudian demikian pula tidak boleh dilupakan cara bernalar dan perangkat intelijensi yang dipakai. Orang yang cenderung menggunakan akalnya dengan yang lebih percaya kepada intuisi pasti menghasilkan model pemikiran yang berbeda. Orang yang lebih percaya kepada rasionalnya dengan orang yang lebih yakin dengan pembuktian empiris melalui panca indera pasti berbeda dalam cara memahami realitas. Orang yang kemudian cara berpikirnya memakai pola, misalnya hitam, putih, benar, salah, bisa sangat berbeda dengan orang yang berpola abu-abu. Atau kebenaran ada banyak, atau pluralis. Atau orang-orang yang kemudian berpikirnya berawal dari realitas, dulu kemudian menyimpulkan data-data dari realitas itu pasti sangat berbeda dengan mereka yang kemudian merumuskan ideal dalam pemikiran baru mencari buktinya dalam realitas. Jadi sangat mungkin sebenarnya ketika orang menuding filsafat sebagai bidang kajian yang menyeleweng atau sesat, sebenarnya yang terjadi hanyalah perbedaan dalam hal keempat hal tadi itu, kawan-kawan. Mungkin mayoritas orang memakai perspektif tertentu dan memfokuskan perhatian pada hal tertentu, sementara para filsuf ini memakai perspektif yang lain dan memfokuskan perhatian pada bagian yang lain juga. Atau mungkin kebanyakan orang yang sekedar hidup mengandalkan intuisi atau nalurnya saja, sementara para filsuf mengandalkan rasio untuk mencari jawabannya sendiri itu, kawan-kawan. Jadi untuk memperjelas hal ini bisa dilihat misalnya pandangan Nietzsche bahwasanya
agama itu hanya bagi orang yang bermental budak, yang pasrah dan layak ditindas. Kalangan beragama ini pasti murka dengan pandangan Nietzsche tersebut. Tetapi kalau kita mau mencermati perspektif fokus cara bernalar serta perangkat intelijensi yang dipakai oleh Nietzsche, sangat mungkin kemurkaan itu akan berkurang. Ya kan? Kalau kita coba fokus mencermati itu kan cara bernalarnya Nietzsche ini, maka kita punya sudut pandang yang berbeda, atau kemurkaan kita tentang Nietzsche itu akan mulai mengurang. Mungkin yang dilihat oleh Nietzsche saat itu adalah kondisi ketika umat beragama bersikap fatalis. Segala hal yang diserahkan kepada Tuhan atau agama. Dalam hal ini Nietzsche melihat bahwa gereja di kalangan Kristen abad pertengahan telah mendominasi, ya kan? Telah mendominasi hampir segala segi kehidupan. Tidak heran jika kemudian Nietzsche ingin memberontak, seakan-akan ia berteriak, kalau dengan agama manusia menjadi tumpul, tidak kreatif dan malas serta cengeng, maka nggak usah beragama saja. Dan ia pun meneriakkan satu ungkapan yang terkenal dan kontroversial yang berbunyi, Tuhan telah mati. Itu kawan-kawan dimanapun berada, kalau kita melihat Nietzsche ini, kalau kita melihat produk, ya maka banyak kemudian menganggap Nietzsche ini kemudian sesat, bahkan satu statement yang hadir kepada filsafat itu sesat. Karena kita melihat ini produk hanya sebatas produk, tidak melihat bahwasanya kenapa cara bernalarnya Nietzsche, kenapa kemudian bisa mengungkapkan satu produk Tuhan telah mati itu. Jadi kalau kita mau jujur, harus diakui bahwa dalam beragama kita sering menjadi cengeng, mudah menyerah, dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Kalau kita miskin, kita akan bilang itu sudah takdir Tuhan. Kalau kita kalah bersaing, kita akan beralasan Tuhan belum menghendaki untuk menang. Dan bukannya berusaha untuk mengevaluasi mengapa kita kalah. Kalau lamaran kerja kita ditolak, kita akan beralasan bahwa rezeki itu sudah diatur Tuhan. Jadi, tunggu saja dengan sabar. Mungkin mental cengeng seperti ini yang menjadi fokus perhatian Nietzsche dan membuatnya gelisah. Itu kira-kira yang ketiga kawan, antara kesenjangan masyarakat banyak, orang banyak kemudian dengan para filsuf. Kemudian kesenjangan yang keempat ini adalah para filsuf itu biasanya memakai istilah-istilah dengan arti tersendiri yang tidak sama ya dengan yang dipahami oleh orang secara umum. Jadi sudah menjadi mafhum bagi semua orang bahwa dalam dunia filsafat terdapat banyak sekali istilah-istilah teknis yang sukar untuk dipahami. Karena apa? Karena masing-masing memiliki pengertian tersendiri yang tidak bisa dijelaskan secara ringkas. Ada kalanya sekedar menjelaskan satu istilah saja diperlukan berjilid-jilid buku untuk menjelaskannya. Uniknya, seringkali istilah-istilah yang dipakai ini adalah istilah-istilah yang sudah populer dalam keseharian, hanya saja diberi pengertian yang baru. Istilah-istilah dengan pengertian baru inilah yang terbukti sering menimbulkan salah paham apabila tidak dipelajari secara serius. Istilah-istilah seperti agama, cinta, kebijaksanaan, kebajikan, sekuler, dan lain sebagainya bisa saja oleh para filsuf diartikan dengan sangat berbeda. Ketika orang lain yang tidak tahu menahu dengan pemaknaan baru yang dipakai oleh para filsuf ini membaca karya-karya mereka, tidak mengherankan, ya kan, tidak mengherankan apabila kemudian muncul berbagai serangan yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Entah siapa yang perlu diluruskan dalam hal ini, apakah para filsuf yang dilarang memakai istilah yang sangat populer, atau para pengkaji filsafat yang harus hati-hati dalam memahami istilah-istilah tersebut. Tapi yang jelas kesalahpahaman ini sering terjadi. Jadi
dampak dari kesalahpahaman terhadap porsi dan proporsi kajian filsafat di atas pada akhirnya membawa satu dampak yang serius. Dampak serius apa? Ketidakmampuan untuk membedakan antara filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai alat. Hakikat filsafat sebenarnya hanyalah sebuah alat, sebuah cara, dan bukan tujuan. Filsafat ini bukan tujuan, dia alat. Jadi filsafat pada dasarnya adalah alat untuk menguji hidup. Alat untuk refleksi terhadap berbagai problema kehidupan. Filsafat adalah hidup. Filsafat ini adalah alat untuk mencapai kebenaran. Filsafat ini ibarat kapal yang berlayar di tengah gelombang kehidupan menuju pelabuhan yang bernama kebenaran. Jadi filsafat ini alat. Untuk sampai satu pelabuhan yang namanya kebenaran, maka dibutuhkan satu kapal. Kapal yang ini yang kemudian kita pakai untuk menuju pelabuhan, yang kemudian kapal ini diistilahkan sebagai filsafat karena dia alat. Di sisi lain, apabila melihat kondisi manusia yang memiliki banyak titik kelemahan, historis, dan dinamis, maka dalam menggunakan alat yang namanya filsafat ini, orang sangat mungkin sampai kepada pelabuhan yang berbeda. Karena berbagai faktor tersebut sangat mempengaruhi perjalanan kapal yang nama filsafat. Jadi untuk sampai satu pelabuhan ini banyak sekali pelabuhan-pelabuhan mana yang mau kita tuju ini dengan faktor-faktor yang terjadi. Mungkin niatnya mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, tapi banyak faktor yang kemudian terjadi tidak sampai pada tujuannya. Karena apa? Banyak sekali kondisi-kondisi manusia yang kemudian mempengaruhi. Dengan filsafat, orang bisa sampai kepada kesimpulan tersendiri dan menjadi seorang yang sangat religius. Dan dengan filsafat yang sama, orang sampai kepada kesimpulan sendiri dan menjadi seorang yang ateis. Jadi karena filsafat ini alat, itu orang bisa sangat religius karena filsafat. Begitupun sebaliknya, karena alat, filsafat bisa membuat orang jadi ateis. Kalau kita mau objektif dalam menilai, sebenarnya para penghuni dunia filsafat itu tidak melulu orang-orang urakan atau orang hidup semuanya sendiri, yang tidak percaya Tuhan, yang mendewakan rasio saja, atau yang meletakkan manusia sebagai yang maha kuasa. Tetapi masih sangat banyak mereka yang berpandangan dan bergaya hidup sebaliknya. Jadi kawan-kawan kadang melihat filsafat tidak objektif, maka melihat filsafat dari hal-hal yang negatif. Padahal kalau kawan-kawan punya data, banyak sekali orang yang tidak kemudian jadi orang ateis, bahkan sangat religius. Karena apa? Karena meyakini betul kehidupan yang dijalaninya. Kemudian bukti yang paling terlihat mata bisa dilihat pada para filsuf yang berasal dari agama formal tertentu. Mereka ini adalah orang yang hidup dan bernalar ala seorang filsuf, tetapi tetap kuat memegangi tuntunan agamanya. Bahkan ada kalanya mereka dengan filsafatnya mampu menemukan bukti-bukti yang memperkuat keberagamannya. Itu kawan-kawan. Kalau diibaratkan filsafat itu pisau, karena pisau pun alat, filsafat pun alat. Jadi cuma kalau kita ibaratkan seperti pisau, maka dengan pisau yang sama kita bisa membunuh orang atau mengupas apel. Iya kan? Misal kalau kita ibaratkan filsafat itu nuklir, jadi dengan nuklir yang sama itu kita bisa membuat pembangkit listrik atau menghancurkan dunia. Itu. Atau kita ibaratkan filsafat itu sebagai itu mobil, maka dengan mobil yang sama kita bisa pergi ke kompleks pelacuran atau pergi ke masjid. Nah, apakah kalau kita kemudian pisau itu dipakai untuk membunuh, nuklir itu dipakai menghancurkan dunia, dan mobil itu dipakai untuk pergi ke kompleks pelacuran, kita akan menyalakan pisau, nuklir, dan mobil tersebut. Kita harus bisa membedakan antara produk dengan alat. Nih, kawan-kawan. Ini yang penting. Mana produk, mana alat. Berbagai pandangan dan pemikiran filsafat yang selama ini kita anggap menyeleweng adalah produk. Nah, kawan-kawan dimanapun berada, melihat filsafat itu
alat atau produk. Ya kan, sementara perangkat berefleksi yang disarankan oleh filsafat dan kemudian dipakai oleh mereka itu adalah alat. Ya kan? Jadi alat yang kemudian filsafat itu alat, bukan produk. Jadi kawan-kawan jangan takut, karena dengan memakai perangkat berefleksi yang sama, kita tidak pasti menghasilkan produk yang sama seperti mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Kita punya hidup sendiri. Kita punya perspektif, fokus, cara bernalar, dan pilihan perangkat intelijensi yang tidak harus sama dengan mereka. Jadi ketakutan yang juga melanda beberapa orang terhadap filsafat seringkali adalah ketakutan untuk tersesat atau terjebak ke dalam lubang yang sama seperti orang-orang yang menganggap. Jadi mereka takut masuk ke lubang yang sama seperti orang-orang yang mereka anggap sesat. Sesungguhnya, setiap orang, sebagaimana disebut sebelumnya, adalah anak zamannya sendiri. Punya asumsi-asumsi dan pandangan hidup. Ya, jadi sesungguhnya ini banyak setiap orang, kemudian disebutkan sebelumnya, itu kita adalah anak zaman kita sendiri, punya asumsi-asumsi yang berbeda dan pandangan hidup sendiri yang kemudian berawal daripada konteks di mana kita hidup. Asumsi-asumsi itulah yang kemudian akan menuntun setiap orang kepada perspektif, fokus, cara bernalar, dan pilihan intelijensi yang masing-masing tidaklah sama. Karena keempat aspek tersebut tidak sama, maka produk yang akan dihasilkan pasti juga akan tidaklah sama. Maka bersih filsafatlah kawan-kawan, jangan takut. Itu kawan-kawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah, saya mohon maaf. Kita akan jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.